Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Wibowo MPD sebagai guru mata pelajaran biologi dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal praktikum osmosis dan difusi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Marcel. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk Imania selaku MC. Saya Marcel yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Albani Delas Malvino sebagai perekam layar. Saya Marcelus Fardide sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Benvidina Yusufa sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Dia Dewi Maharani sebagai presenter kedua. Perkenalkan, nama saya Imania Sabrina sebagai MC. Selanjutnya adalah proses penyampaian materi. Saya persilakan kepada rekan saya, Bevi dan India, untuk menyampaikan materi mengenai jurnal praktikum osmosis dan difusi. Kepada Bevi dan India, tempat dan waktu dipersilakan. Larutan terhadap masa kentang. Pertama, latar belakang. Larutan merupakan campuran homogen yang dibentuk melalui reaksi antara pelarut larut. Pelarut konsentrasi besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jika zat terlarutnya banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat larutnya sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Menyatakan konsentrasi larutan adalah beberapa macam. Antara lain, yang pertama ada fraksi mol, yang kedua persen berat, yang ketiga molaritas dan normalitas. Juga ada difusi terfasilitasi yang juga merupakan transportasi. Dalam proses osmosis, terdapat tekanan osmosis yang merupakan tekanan hidrostatik yang terdapat suatu larutan pada keseimbangan osmosis. Tekanan yang diberikan pada suatu larutan akan meningkatkan energi bebas, sehingga partikel air meningkat dan juga meningkatkan kemampuan difusi larutan. Tekanan osmotik, tekanan dimiliki suatu benda untuk mempertahankan keseimbangan osmotiknya. Biasanya, dalam uji, untuk melihat adanya tekanan osmosis digunakan umbi kentang. Kentang merupakan tumbuhan yang tergolong ke dalam umbi-umbian, yaitu umbi batang. Bentuk kentang cenderung bulat, namun tidak rata. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat ini sering digunakan sebagai praktikum biologi untuk melihat adanya tekanan osmosis pada sel-sel kentang. Jika zat yang terlarut banyak jumlahnya, maka larutan yang terbentuk mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi atau pekat. Dan sebaliknya, apabila zat yang terlarut sedikit jumlahnya, maka larutan yang terbentuk mempunyai tingkat konsentrasi yang rendah atau encer. Oleh karena itu, konsentrasi terlarut dalam suatu larutan merupakan faktor utama yang menentukan kelangsungan osmosis. Membran semi tembus tapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh konsentrasi gula terhadap kondisi kentang? Yang pertama, hipotesisnya itu A negatifnya
Tidak ada pengaruh sama sekali karena konsentrasi gula terhadap kondisi kentang tidak menimbulkan perubahan. Hal positif, ternyata konsentrasi gula terhadap kondisi kentang ada pengaruhnya, yaitu larutan dalam kentang mengalami penurunan hipotesis yang ketiga positif, perubahan yang terjadi pada kentang terdapat pada volume larutan dan juga massa kentang. Nah, di sini ada tabel pengamatan itu menit kelima, itu dia masih posisi yang sama pada air gula dan juga pada air biasa. Keterangannya, pada percobaan pertama, larutan yang ada di dalam kentang belum mengalami perubahan. Pada menit ke-10, baru nih air pada gula sama air biasanya ini mengalami kenaikan. Mengalami penurunan. Pada percobaan kedua, larutan yang ada dalam kentang mengalami penurunan kembali. Pada menit ke-15, dia mengalami penurunan 1,3 cm. Tapi di air biasa, dia tetap 1,8. Nah, pada percobaan ketiga, larutan dalam kentang juga mengalami perbedaan. Pada menit ke-20, pada air gula, ini menuruni 1,4, terus yang air biasa 1,6. Nah, keterangannya pada percobaan keempat ini larutan dalam kentang tetap mengalami penurunan dan terjadi peristiwa kentang di dalam larutan tersebut sedikit mengapung. Analisis dan pembahasan. Berdasarkan tabel pengamatan di atas, bahwa pada posisi di mana kentang diletakkan di dalam sebuah larutan, dan di tengah kentang tersebut kita buat sebuah lubang dengan kedalaman yang memungkinkan. Setelah itu, kita masukkan sebuah sedotan yang digunakan untuk mengukur ketinggian larutan tersebut. Berdasarkan percobaan di atas, bahwa percobaan yang kita lakukan ini berhubungan dengan teori transport sel. Di mana transport menjadi dua, yaitu ada transport aktif dan juga transport pasif. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya osmosis, difusi, dan juga difusi terfasilitasi. Dan percobaan di atas masuk ke dalam teori osmosis. Kenapa? Karena berdasarkan percobaan di atas, konsentrasi di luar kentang lebih rendah daripada larutan yang berada di dalam kentang. Berarti konsentrasi di luar kentang berada dalam larutan hipotonik. Sementara itu, jika konsentrasi larutan di luar kentang lebih tinggi daripada larutan di dalam kentang, maka konsentrasi larutan di luar kentang berada dalam larutan hipertonik. Jadi, osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Kesimpulannya adalah dari percobaan di atas bahwa setiap perubahan yang dihasilkan pada proses osmosis pada kentang itu berbeda-beda setiap menitnya. Karena di mana air sebagai larutan yang berkonsentrasi rendah dan kentang sebagai zat yang berkonsentrasi tinggi. Tetapi peristiwa ini bergantung pada perbandingan konsentrasi larutan yang terdapat di dalam dan juga luar kentang tersebut. Nah, ini contoh lampirannya. Jadi ini di kentangnya itu tadi kan dilubangin gitu di tengahnya sampai kedalamannya yang memungkinkan untuk sedotan itu berdiri. Jadi airnya itu diukur dari ketinggian si sedotannya itu. Jadi per menitnya itu dia mengalami penurunan. Percobaan ini dilakukan selama 4 kali.
Nah, terus di sini ada jurnal tentang pengaruh pengadukan terhadap waktu larut gula pasir di dalam air. B. Latar belakang. Sel merupakan unit paling kecil penyusun makhluk hidup. Sel manusia berbeda dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini dilindungi oleh dinding sel, sedangkan manusia dan hewan tidak dilindungi oleh dinding sel, tetapi dibungkus oleh membran plasma yang bersifat selektif permeabel. Karena sifat senyawa dapat masuk ke dalam sel. Melalui membran plasma terjadi dua proses transport atau perpindahan, yaitu transfer aktif dan juga pasif. Transfer pasif ini terdiri dari beberapa macam, yaitu ada osmosis, difusi, dan juga difusi terfasilitasi. Karena transfer ini, maka untuk lebih memahaminya kita dapat lihat pada sebuah larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, jumlah zat yang lebih sedikit di dalam sebuah larutan disebut zat larut atau solut. Sedangkan jumlah zat yang lebih banyak daripada zat-zat lain dalam sebuah larutan disebut pelarut atau solvent. Proses suatu zat terlarut untuk melarutkan disebut proses kelarutan. Kelarutan tergantung pada jenis zat terlarut itu sendiri. Ada yang mudah terlarut dan sulit untuk terlarut. Gula termasuk salah satu zat yang mudah untuk dilarutkan di dalam air. Dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, gula digunakan sebagai zat aditif yang berfungsi sebagai pemanis yang dilarutkan ke berbagai macam makanan maupun minuman. Rumusan masalah. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kelarutan gula dalam air biasa, air dingin, dan air panas? Hipotesis negatifnya, tidak lama. Waktu yang dibutuhkan gula untuk kelarutan dalam air biasa, air dingin, dan air panas. A1 positifnya, ternyata dalam setiap kelarutan yang dibutuhkan gula dalam air biasa, air dingin, dan air panas ada perbedaan lama waktunya. Gula tersebut larut. Yang kedua, bagaimana hasil kelarutan gula yang larut di dalam air? H2 negatifnya, tidak ada hasil kelarutan gula yang larut dalam air. H3 positifnya, terdapat hasil kelarutan dari setiap gula yang larut di dalam air. Jadi, hasil kelarutannya ini tergantung zat pelarutnya. Yang ketiga, apakah waktu larut gula di dalam air berpengaruh terhadap pengadukan? H4 negatifnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap pengadukan. H5 positifnya ada pengaruh terhadap pengadukan. Tujuannya, yang pertama, mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan konsentrasi tinggi hipertonik dan konsentrasi rendah hipotonik. Yang kedua, menyimpulkan hasil praktikum berdasarkan data yang diperoleh. Yang ketiga, untuk mengetahui waktu larut gula di dalam air jika dilakukan pengadukan. Yang keempat, mengetahui hasil perubahan yang terjadi pada setiap larutan gula. Yang kelima, membuat laporan praktikum dengan jelas. Yang keenam, menunjukkan sikap ilmiah dalam pengamatan. Alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan itu untuk alat ada gelas, sendok, stopwatch, dan juga buku catatan. Dan bahannya itu ada gula sama air. Cara kerjanya, langkah-langkah yang kita lakukan dalam praktikum pengaruh pengadukan terhadap waktu larut gula pasir di dalam air. Yang pertama, siapkan alat, yaitu gelas, sendok, dan stopwatch. Dan bahannya itu gula dan juga air untuk praktikum. Siapkan 3 jenis zat pelarut yang terdiri dari air panas, air dingin, dan juga air biasa. Yang ketiga, ukurlah ketiga jenis zat pelarut tersebut berukuran 50 ml agar semua zat pelarut mempunyai volume yang sama. Kemudian, kita masukkan gula sebanyak 1 sendok ke dalam setiap masing-masing jenis zat pelarut. Setelah itu, kita aduk menggunakan sendok
Dan jangan lupa untuk mengaktifkan stopwatch. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali pada setiap masing-masing jenis zat larut. Nah, ini adalah tabel pengamatannya. Jadi jenis larutannya itu yang pertama ada air panas ditambah dengan gula. Jadi waktu percobaan pertama itu gula larut di dalam air panas itu pada waktu 14 menit 89 detik. Kemudian waktu di percobaan kedua menjadi 18 menit dan waktu di percobaan ketiga 32 menit 2 detik. Keterangannya, gula dilarutkan ke dalam air panas menghasilkan warna kuning pada air. Gula lebih cepat larut dalam air panas. Yang kedua, jenis larutannya air dingin ditambah dengan gula. Waktu percobaan pertama yaitu menghasilkan waktu 27 menit 26 detik. Percobaan kedua menjadi 39 menit 68 detik. Percobaan ketiga 49 menit 21 detik. Keterangannya, gula yang dilarutkan ke dalam air dingin menghasilkan warna sedikit keruh. Gula lebih sulit larut dalam air dingin. Jenis larutan yang ketiga, air biasa ditambah dengan gula. Waktu percobaan pertama, 24 menit 22 detik. Waktu percobaan kedua, 30 menit 98 detik. Dan waktu percobaan ketiga, 56 menit 69 detik. Keterangannya, gula yang dilarutkan ke dalam air biasa menghasilkan warna sedikit kuning. Gula lebih lama larut dalam air biasa. Analisis dan pembahasan. Berdasarkan tabel pengamatan di atas, bahwa setiap jenis larutan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda, dimulai dari waktu dalam setiap percobaan dan juga perubahan yang dihasilkan pada setiap warna zat larut. Tabel pengamatan di atas sesuai dengan teori yang telah kita pelajari, yaitu transport cell, yang lebih tepatnya praktikum di atas termasuk ke dalam salah satu pembuktian tentang difusi. Yang sudah kita ketahui bahwa arti difusi sendiri ialah proses perpindahan zat, yaitu zat padat, cair, gas yang terlarut yang menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi yaitu hipertonik ke konsentrasi rendah yaitu hipotonik hingga dicapai larutan yang berkadar sama atau isotonis, di mana gula sebagai zat yang terlarut dan air sebagai zat pelarutnya. Jadi, zat terlarut itu kan gula. Ini menuruni gradien konsentrasi. Nah, dari gradien yang berkonsentrasi tinggi ke gradien yang berkonsentrasi rendah, yaitu air. Untuk mencapai larutan yang berkadar sama atau isotonis, maka terjadi proses pengadukan yang menyebabkan setiap partikel-partikel bertabrakan. Karena proses inilah, proses pelarut ini menjadi cepat. Jadi, karena adanya proses pengadukan itu dalam setiap menitnya, makanya proses pengadukan itu sangat mempunyai faktor pada larutan. Jadi yang menyebabkan dia pelarutnya itu menjadi cepat. Kesimpulannya adalah dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa gula dapat larut cepat dengan menggunakan air panas. Jika percobaan tersebut dilakukan dengan suhu yang berbeda dan menggunakan volume air yang sama, namun menggunakan air dengan suhu lebih tinggi, maka hal ini akan mempengaruhi kecepatan kelarutan gula. Dan juga hasil dari setiap jenis larutan mengalami perubahan yang berbeda-beda, yaitu jika air panas menghasilkan warna kuning, jika air dingin menghasilkan warna sedikit keruh, dan air biasa menghasilkan warna sedikit kuning. Nah, ini adalah salah satu contoh lampirannya. Jadi gelas yang pertama ini yang di sebelah kiri, ini adalah gelas air panas. Jadi jenis larutan air panas. Nah, yang di tengah ini adalah air larutan dingin, ya yang paling dingin. Terus yang sebelah kanannya lagi ini air biasa. Jadi pas percobaan pertama, saat kita memasukkan 1 sendok gula, itu warna air panasnya itu udah agak sedikit menguning. Tapi gula ini pada saat kita melakukan proses pengadukan di dalam air panas, dia memang agak cepat untuk larutnya. Terus di percobaan kedua,
maka menghasilkan warna yang semakin kuning. Dan di percobaan ketiga, menghasilkan warna juga lebih kuning. Di air dingin, percobaan pertama, jadi gula juga dimasukkan ke dalam air dingin. Tapi pada saat proses pengadukannya itu, dia membutuhkan waktu yang cukup agak lama. Tapi di sini belum kelihatan warna-warna kuningnya. Nah, di percobaan kedua baru terlihat warna kuning pada larutannya. Dan di percobaan ketiga baru lebih terlihat lebih agak kekuning-kuningan lagi. Nah, tapi ini kayak warna kuningnya itu lebih keruh gitu, nggak terlalu jernih. Nah, untuk yang air biasa, percobaan pertamanya, gulanya juga dimasukkan ke dalam air biasa. Di dalam air biasa juga proses pengadukannya itu lebih sedikit, ya agak lama, tapi lebih cepat dibanding dari air dingin. Terus yang percobaan kedua itu juga agak sedikit kuning, dan percobaan ketiga juga menghasilkannya sedikit kuning juga sama. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk Marcel, tempat dan waktu saya persilakan. Berdasarkan hasil presentasi kami pada hari ini, saya selaku moderator yang akan menyimpulkan hasil presentasi kami, yaitu difusi dan osmosis merupakan transfer pasif zat. Difusi adalah pergerakan zat melalui membran. Osmosis adalah pergerakan zat melalui membran dari konsentrasi rendah ke tinggi tanpa memerlukan energi. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi adalah temperatur, ukuran berat molekul, gradien konsentrasi, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.